Kita harus mengumpulkan semua jiwa yang tidak bersalah secepat mungkin. Jika guru Taiksu datang dan tidak dapat menyerahkan mereka, kita semua akan mati. Orang-orang ini mencoba segala cara penyiksaan. Hanya setelah manusia fana ini mengalami segala macam rasa sakit barulah jiwa mereka dipenuhi dengan kebencian setelah kematian. Untuk bertahan hidup di bintang ini, para pembudidaya hanya bisa melakukan ini. Teruslah ikut campur dan ciptakan lebih banyak jiwa yang tidak bersalah. Pulau ini bahkan lebih dibatasi. Alasan mengapa dia melompat ke laut untuk melindungi dirinya sendiri adalah karena dia menyentuh batasan, yaitu situasi kematian tertentu yang ditetapkan oleh orang-orang kuat ini, dan tidak ada peluang untuk bertahan hidup. Bagaimana manusia fana bisa menolak Senmin? Jika bukan karena kebutuhan dan pembalasan atas ketidakadilan, saya khawatir mereka akan langsung membunuh manusia ini dan menawarkan jiwa mereka kepada Taiksu dengan kedua tangan. Tidak ada satupun orang kuat di seluruh bintang yang memiliki tulang punggung untuk bertahan hidup dengan cara apapun, terlepas dari ribuan makhluk hidup. Ini bukan kelangsungan hidup, tapi pengkhianatan. Anda semua adalah praktisi bintang ini. Pada saat ini, sebuah suara terdengar di antara banyak sosok. Begitu suara itu keluar, terdengar paksaan yang kuat, yang mengejutkan semua orang dan membuat mereka tidak bisa berkata-kata. Mereka semua tiba-tiba berbalik dan melihat ke arah suara itu dengan kaget. Sosok ramping itu berdiri tegak. Tidak ada gejolak yang bisa dirasakan di dunia ini, yang memang membuat banyak tokoh di sini berlutut ke tanah sambil terjatuh. Siapa kamu? Hanya langkah kelima dari keabadian kaisar itulah pemimpin di sini baru setelah itu dia berani menatap Xiao Yan dengan ekspresi muram, berteriak dengan suara yang dalam, siapa aku? Orang kuat di langkah kelima menjadi pemberontak lakukan sesuatu untuk Taiksu. Mata Xiao Yan dingin. Berteriak, pria di langkah kelima tiba-tiba menjadi marah dan darah melonjak. Sepertinya saat ini dia merasakan kesenjangan kekuatan, kami mengikuti perintah Taiksu, jika Anda berani menghentikan para dewa Taiksu pasti akan membunuhmu. Meskipun dia takut dengan bagian kelima ini, dia sepertinya merasa jika Taiksu dibawa keluar, Xiao Yan pasti akan takut. Sensi belum dikalahkan apakah Anda sudah menjadi antek Taiksu? Kekuatan langkah kelima jadilah yang terkuat di bintang ini, jadilah penjaga bintang ini, semua yang telah kamu peroleh sekarang mampu menembus keabadian kaisar ini adalah takdir dunia. Anda tidak peduli dengan ribuan makhluk hidup demi kepentingannya sendiri, membunuh untuk bertahan hidup, menyiksa begitu banyak makhluk seberapa berbudi luhur dan mampukah Anda? Diberkati dengan keberuntungan ilahi menjadi orang kuat di sensi, Xiao Yan maju selangkah dengan telapak kakinya. Api menyebar hingga ke telapak kakinya seketika mengubah area sekitar menjadi lautan api. Kebanyakan praktisi tidak punya waktu untuk mengelak, kekuatan dewa perang ada di bawah tubuh itu langsung tersulut mereka berteriak di lautan api, apapun yang terjadi, Anda tidak dapat memadamkan api di tubuh Anda, antara rasa sakit melompat ke air di bawah, namun api Xiao Yan sebenarnya bisa dipadamkan dengan air laut biasa. Api ini hanya benda yang terbakar yang bisa menjadi abu, akan hilang begitu saja, jeritan melanda mata Xiao Yan acuh tak acuh pria dengan kekuatan langkah kelima melihat ada sesuatu yang tidak beres. Telapak tangan terentang segera, dia akan menghancurkan slip batu giok hitam yang muncul di tangannya. Tapi tepat pada saat dia ingin menghancurkannya, ternyata saya tidak bisa menggerakkan kelima jari saya. Slip batu giok hitam di tangannya ditarik keluar dengan daya isap yang kuat. Hingga terbang di depan Xiao Yan,
itulah masalahnya sebagai pengkhianat aku tidak akan memberimu kesempatan, pikiran Xiao Yan tergerak. Dalam bayangannya klon jangkrik emas perlahan keluar, saya melihatnya terbang keluar ke pakan 6 sayap yang tak terlihat menerkam pria itu, cahaya keemasan tiba-tiba keluar dari mulut tubuh fisik pria ini dengan cepat roboh, berubah menjadi kabut darah dan ditelan oleh klon jangkrik emas, yang terakhir ketakutan dan berteriak meninggal di sini, oh. Auranya menjadi lebih kuat, Xiao Yan terkejut kemudian dia terus membiarkan klon Jin Chan melahapnya, hanya saja hanya ada satu langkah kelima keabadian kaisar di sini, sisanya adalah dewa yang bertarung, orang-orang sekarat ini Xiao Yan tidak peduli apa kekuatan mereka. Telan segala sesuatu yang bisa ditelan, segera di lautan api ini tidak ada lagi teriakan setelah melakukan semua ini, lautan api yang menyelimuti sekeliling baru saja bergulir kembali. Diintegrasikan kembali ke dalam tubuh Xiao Yan dan menelan sekitar ratusan dewa yang bertarung, klon jangkrik emas langkah kelima kekuatannya agak tidak menentu, dilihat dari baunya mungkin sekitar langkah ketujuh dari keabadian kaisar, ia benar-benar bisa menelan yang kuat dan mengubahnya menjadi kekuatan tempurnya sendiri. Menakjubkan. Efek klon Jin Chan tidak persis seperti yang dikatakan Yu Yan. Anda tidak hanya bisa mendapatkan kekuatan dari aturan pihak lain, Anda bahkan bisa mendapatkan kekuatan Devourer, sama saja dengan kekuatan aturan yang didapat setelah ditelan oleh klon jangkrik emas. Ranah dan kekuatan diperoleh tidak bisa bertahan selamanya, perlahan akan hilang seiring berjalannya waktu. Xiao Yan segera mencoba menggunakan klon Jin Chan untuk melakukan beberapa keterampilan bertarung. Ditemukan bahwa selama pertempuran akan mempercepat konsumsi tenaga yang didapat dari menelan, tetapi jika kamu tidak melawan, kekuatan yang didapat sebenarnya tidak hilang dengan sangat cepat. Klon ini akan sangat berguna. Mata Xiao Yan bersinar terang. Saya cukup terkejut setelah pertama kali mengetahui tentang klon Jin Chan. Saya punya rencana dalam pikiran, klon jangkrik emas berbeda dengan klon dewa aslinya. Kemampuannya itu hanya pinjaman. Dengan kekuatan Sang Devourer, menjadi diri sendiri jika seseorang bisa menelan keabadian dewa, kemudian keadaan klon jangkrik emas ini juga dapat dicapai fusi dengan diri sejati, ini akan memungkinkan saya untuk sementara waktu memiliki kekuatan keabadian dewa. Pantas saja dewa jahat begitu menghargainya, Yu Yan juga sangat mementingkan hal itu tapi yang saya tidak tahu adalah apakah dia benar-benar tertipu olehku. Atau kamu sengaja menutup mata. Sambil memikirkan klon jangkrik emas menyatu dengan bayangan Xiao Yan. Xiao Yan tidak terburu-buru untuk pergi, dengan lambaian tangannya menembus batasan yang menyelimuti pulau di bawahnya, lalu dia menyebarkan pil yang tak terhitung jumlahnya dan menangkap lebih dari selusin ikan raksasa dari laut kehidupan. Manusia hanya bertahan 100 tahun, keserakahan seorang kultivator, biarkan mereka dipisahkan dari istrinya, dan patah hati Xiao Yan juga menghela nafas dalam-dalam saat melihat ini. Makhluk hidup tampak begitu tidak berarti pada saat ini, hanya ada sedikit praktisi di bintang ini, tampaknya sebagian besar dari mereka dimusnahkan oleh Taiksu, dan yang tersisa mereka semua ditinggalkan oleh Taiksu untuk menyelesaikan pemurnian jiwa-jiwa yang dirugikan. Kekuatan merebut bintang, bunuh makhluk yang tak terhitung jumlahnya, bahkan nyawa dan jiwa manusia tidak pernah terselamatkan. Sungguh Taiksu yang kejam. Xiao Yan tiba-tiba mengepalkan kelima jarinya saat ini, niat membunuh terhadap Taiksu di hati saya semakin kuat. Tepat setelah Xiao Yan menyelesaikan semua ini saat bersiap untuk pergi, fluktuasi hebat datang dari kehampaan. Sesuatu sangat cepat, sedang mendekati bintang ini dengan sangat cepat, tepat pada waktunya.
Xiao Yan tiba-tiba mengangkat kepalanya, tidak ada keabadian dewa, ini juga merupakan keabadian kaisar tingkat 5, kekuatan bertarungnya sudah cukup. Melihat bayangan hitam besar yang menyapu langit, niat membunuh Xiao Yan sangat kuat.